Hai, gue Rara. Halo Rara. Halo Ra. Halo. Jadi ini pengalaman gue alamin waktu 2021. Oke. Di tahun itu gue lagi punya struggle sendiri, yaitu skripsi. Oke. Jadi kayak lagi pusing-pusingnya lah ngerjain skripsi. Teman-teman udah banyak yang sidang segala macam. Gue tuh kayak lagi kusut-kusutnya. Nah, butuh pelarian. Oke. Butuh pelarian. Pelarian yang gue lakuin adalah mencari pekerjaan. Oh, Oke. pelarian lu bagus ya. Iya, karena mikirnya kayak gue ngapain lagi nih, gue saat itu lagi ngerasa udah gue kayak gak berguna banget deh, gue kayak gak berguna banget deh gitu kan. Akhirnya gue nyari pelarian, yaitu dengan nyari pekerjaan dengan gue yang kayak experience gue dikit banget gitu kan. Jadi gue coba apply apapun lah. Nah, gak lama setelah itu dapat kabar nih dari tante gue, katanya ada temennya lagi nyari barista, untuk hotel, untuk sebuah hotel. Jadi hotelnya itu memang kerjasama dengan salah satu pembisnis kopi. Jadi rencananya bikin kedai kopi di dalam hotel lah, kayak gitu. Oke. Hotelnya daerah Cikini. Oh, Oke. Dan ini termasuk hotel yang cukup tua di daerah situ. sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi gue nggak usah nyebutin nama hotelnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, udah nih, di situ gue ikut interviewnya barengan sama sepupu gue, alias anaknya tante gue ini juga. Dan kebetulan banget gak perlu punya pengalaman sebagai barista. Jadi untuk kita yang baru banget pengen jadi barista, boleh nih nyoba kayak gitu kan. Udah nih, gue lempar CV sampai akhirnya interview dan diterima. Seneng banget kan, weh akhirnya nih bisa lari nih dari perskripsian gitu kan. Iya. Udah nih kan, gue hari pertama kerja. Nah pas interview itu si orangnya bilang, nanti kamu kerja gak berdua doang, akan ada 2 orang lainnya, jadi total 4 orang katanya. Oke nih, hari pertama datang kerja, tapi ternyata cuma gue berdua doang sama sepupu gue yang datang. Kita nanya kan, ini kemana 2 orang lainnya? Katanya gak lanjut. Ya udah, akhirnya kita berdua doang tuh shift-shiftan. Jadi kayak gue dari pagi sampai sore, lanjutnya sepupu gue dari sore sampai malam. Oh. Udah tuh kayak gitu terus berjalan, gak kerasa udah 2 minggu gue kerja sebagai barista di sana kan. Gak pernah ngalamin hal-hal yang aneh, gue senang-senang aja. Bahkan sampai akhirnya berteman sama orang-orang di sana, karena kan tuh hotel ya. Jadi gue temenan juga sama orang kitchennya, temenan juga sama resepsionisnya, temenan juga sama housekeepingnya. Jadi udah kayak temen lah sama sapamnya juga. Cuman memang gue satu-satunya perempuan yang di situ, kalau nggak ada sepupu gue gitu kan. Udah nih 2 minggu gak kerasa kerja. Nah gue tuh memang gak pernah mau nge-explore hotel itu. Bahkan ke kamar mandi sendiri aja tuh gak berani, karena memang hotel tua, jadi kayak creepy sendiri gitu loh. Dan memang gue tuh dari kecil cukup peka sama hal-hal kayak gitu. Sensitif sama hal kayak gitu. Jadi belum ada udah kayaknya nih tempat enggak deh gitu. Kalau gue kesana sendiri kayaknya bakal terjadi sesuatu yang buruk deh. Mikirnya udah kayak gitu. Nah tapi di hari itu gak tau kenapa kayak kebelet banget gitu, pengen buang air kecil. Dan kalau nunggu sepupu gue lagi kayak mesti nunggu 4 jam gitu kok dia datang kan. Iya. Karena dia shift sore kan. Dia shift sore, iya. Dan gue juga mikir, ya udahlah ya, udah 2 minggu gue di sini. Kayak pikiran konyol gue gak bakal ada lah gitu siang-siang. Dan nih akhirnya gue beraniin diri buat ke toilet sendiri. Nah kamar mandinya itu di dalam ada 2 bilik. Gue gak tahu kenapa itu konsep kamar mandinya tuh memang yang lampu remang-remang gitu loh. Jadi nuansanya tuh emang agak gelap gitu kan. Dan kalau kita masuk, pintu utamanya tuh ketutup, jadi gak kebuka. Itu sampai akhir gue tahan pakai tong sampah. Jadi seenggaknya gue ada aura luar lah, aura manusia lah minimal yang berasa gitu kan. Ini saking lu udah takutnya ya? Saking gue takutnya. Berusaha tenang tapi kayak takut gitu. Iya. Udah kan akhirnya gue buang air kecil segala macem. Alhamdulillah tuh gak ada apa-apa, fine-fine aja gitu kan. Udah keluar, cuci tangan. Dan kebetulan memang cerminnya itu ngadep ke arah para bilik. Ngadep ke arah 2 bilik itu. Bilik pertama yang punya gue kebuka, bilik kedua agak mojok dan ketutup kan. Lagi cuci tangan, tiba-tiba gue denger kayak ada suara rintihan, kayak Aduh, gitu. Anjir, males banget. Awalnya kayak samar kan, apa nih gue saking takutnya gue halusinasi, gue mikir gitu kan. Udah nih gue tetap cuci tangan aja kan, tapi sambil ngelirik gitu loh ke arah si bilik itu. Karena gue yakin banget gak ada yang masuk ke dalam bilik itu. Karena kan kita pasti berasa ya kalau misalkan ada yang masuk kan. Iya. Lama-lama suaranya tuh makin kenceng dan kayak ngisi seruangan. Jadi kayak bergema. Bergema. Aduh anjir. Gue biasanya langsung kabur ya, tapi gak tahu kenapa itu gue pengen ngecek. Gue kayak sebel gitu di situ. Kok ini pertama kali nih gue sendirian kok diganggu gitu loh.
Akhirnya gue cek dengan juga berharap sebenarnya nggak ada apa-apa. Pas gue buka, bener, untungnya nggak ada apa-apa. Tapi suara tangisannya masih ada. Dan lama-lama suara tangisannya tuh kayak memelan. Kan ada yang bilang katanya kalau misalkan suaranya makin pelan malah makin deket ya. Iya. Dan kalau kencang malah jauh. Iya. Nah pas itu gue malah baru tuh merinding banget. Akhirnya gue mutusin buat kabur keluar. Iya. Untungnya gue juga nggak perlu effort buka pintu kan, karena Iya, emang iya. udah gue tahan kan pakai tempat sampah. Udah nih keluar. Dan gue keep cerita itu dari sepupu gue, karena gue takut dia malah jadi takut kan. Apalagi dia shift malam ya. Dia Bener. malam. Sebenarnya juga ganti-gantian sih. Mau jadi kayak Oh. misalkan hari ini dia dapat malam, besoknya gue yang malam kayak Oh, gitu. iya, Jadi iya, nggak iya. selalu dia malam. Udah gue keep cerita itu sampai nggak kerasa kalau gue akhirnya udah sebulan kerja di sana. Udah sebulan kerja di sana dan mulai banyak juga akhirnya karyawan yang barista lain yang ikut masuk lah gitu kan. Itu kondisinya udah mau masuk bulan puasa, bahkan udah masuk bulan puasa lah. Gue akhirnya kerja di sana kan bulan puasa. Oh ya, ini hotelnya aja tuh ketika nggak bulan puasa aja memang sepi, karena memang hotel tua. Bahkan si di coffee shopnya sendiri tuh mungkin yang datang kayak pengunjung tamu hotelnya aja. Iya, iya. Jadi ketika bulan puasa makin jarang ada orang yang datang kan, makin Iya, sepi. iya. Gabut lah gue. Hari itu gue memang lagi shift bertiga. Gue sebutin aja dua temen gue, namanya ada Brina sama Denny. Kita bertiga shift malam, shift sore ke malam. Nah, si Denny ini kan mungkin karena cowok jadi lebih gampang berbaur sama yang lain ya. Dia tuh sering banget bantuin orang-orang karyawan hotel atau housekeeping kayak ngambil piring kotor kayak gitu. Nah hari itu dia ngajakin gue kayak, "Ra, gabut gak? Bantuin gue yuk, kita ambilin piring-piring kotor di kamar-kamar." Gue gak pernah sebelumnya nge-explore hotel lagi selain yang si toilet itu, karena Iya. memang takut setelah kejadian itu, kayak makin takut lah sama nih hotel gitu kan. Iya. Cuma karena gue mikir gue gabut, terus gue juga berdua nih sama si Denny, kayak yaudah ayolah. Dan juga kan di coffee shopnya ada si Brina kan teman gue, Iya. jadi ada yang jagain. Itu mau menjelang maghrib kayak sekitar jam 4:30. Karena memang biasanya ketika lagi bulan puasa nanti itu, ketika udah mau menuju maghrib, kita tuh kayak bagi-bagi takjilnya gitu. Jadi ngambil piring kotornya dulu, ntar baru housekeepingnya ke atas buat bagi-bagi takjil. Jadi yaudah nih gue kayak ayo yaudah Den, kita ke atas deh gitu kan. Nah hotelnya itu ada 4 lantai. Lantai 4, 3, 2, sama 1 tuh lobby dan si coffee shopnya itu kan. Jadi total per kamar tuh cuma dari 4, 3 sama 2 lantai gitu kan. Oke. Lantai 2 sorry. Udah nih kita naik lift ke lantai 4. Liftnya juga lift tua yang memang kayak suka kayak druk gitu. Gitu kan. Dan nih naik ke lantai 4, ngambil piring-piring kotor, fine-fine aja, gak ada masalah. Malah kita sambil ketawa-ketawa kayak housekeeping gitu kan. Turun ke lantai 3 pakai lift, ngambil piring-piring kotor juga sama ke lantai 2. Nah, lantai terakhir kan tuh berarti yang ada kamar-kamar ya. Dengan kondisi gue dan Denny bawa piring dan gelas kotor, otomatis kita lebih milih untuk naik lift aja dong, karena kan Iya. bawa barang-barang itu susah kan. Udah nih, kita pencet, kebukalah pintu liftnya. Gue duluan kan yang masuk. Pas gue masuk, tiba-tiba si Denny ngomong gini, "Ra, ayo balapan, siapa duluan yang nyampe ke bawah." Pas gue mau balik badan, pintu lift ketutup. Ya sendiri dong. Oh. Sendiri dong gue. Sial. Takut banget nih gue kan kayak, wah anjir, nih gue gak mau nih sendirian. Gue coba langsung pencet tombol buka, gak kebuka sama sekali. Dan anehnya biasanya tuh dia liftnya tuh kayak yang ketutupnya lama gitu loh. Tapi gak tahu kenapa itu kayak langsung ketutup. Kayak ada yang bakal, kayak ada yang Dorong tutup gitu maksa ya? gitu loh. Iya, iya. Dan itu gak usah kebuka kan. Gue kayak pencet, gak bisa. Udah nih, gue coba tenang. Gue mikir ya udahlah, dari lantai 2 ke lantai 1 kan gak jauh. Benar-benar. Gue pede aja lah, yaudah yang penting gue tenang. Cuma gue agak mojok aja ke arah pintu keluar liftnya kan, mojok. Udah nih, agak amat diam, terus gerak, akhirnya turun. Turun. Ini gue cerita masih merinding sih. Turun, lama banget turunnya. Gak nyampe-nyampe, kayak gue mikir, ini kan lantai 2 kan 1 deket banget. Kok Iya. kayak Iya. dasar, ini gak ada basement loh di sini. Kok kayak dasar banget ya. Lama turun, akhirnya truk, berhenti. Berhenti, tapi gak kebuka pintunya. Anjir. Terus kebuka pintunya, panik dong gue. Gue pencet tombol pintu bukanya kan, pencet tombol buka, gak kebuka juga. Mampus. Akhirnya gue coba pencet tombol yang apa emergensinya tuh kan, buat kayak siapa tahu ada orang lah di resepsionis kan, kayak halo, tolong ini saya kejebak di lift, tolong, gak ada jawaban. Dan tiba-tiba itu lampu yang dalam lift apa ya? Mati. Ya mati, tapi nggak benar-benar mati total. Nah, redup. Jadi kayak redup, Cie. meredup itu kan, meredup. Wah, makin panik dong gue. Nah, untungnya gue bawa handphone. Gue langsung nelpon teman gue namanya Brina kan. Gue telepon, untung langsung diangkat tuh kayak, Brina, tolong di resepsionis ada orang nggak, atau di siapapun ada orang nggak di sana gitu kan. Gue kejebak di lift, gue ngomong gitu kan.
Kata Brina, oh iya ada Ra. Lo sama siapa di sana? Katanya gitu kan. Sendiri, gue sendiri. Oke, ntar kita gue bilang ke yang jaga, katanya dia gitu kan. Lo beneran sendiri? Iya. Lo nangis ya? Enggak, gue gak nangis. Gue ngomong gitu. Tapi kok gue denger ada yang nangis. Mampus. Situ gue langsung kayak dalam hati gue. Ini gue Anjir. langsung keinget kejadian gue 2 minggu yang lalu itu kan. Gue langsung kayak enggak, ya udah tolong ya Bri gitu kan. Udah tuh langsung gue matiin teleponnya. Gak lama gue matiin telepon, gue denger jelas banget di sebelah kiri gue, di kuping gue deket banget suara tangisan yang sama gue denger waktu di toilet. Anjir. Gila. Gitu kan. Anjir. Itu rasanya, guys, gue pengen jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi gue kayak cuma mojok doang, sambil agak mojok gitu. Udah nih, itu suara tangisannya. Gue kira cuma saat itu doang kan. Ternyata enggak, sama yang gue bilang kayak waktu cerita di kamar mandi, menggema. Jadi ngisi ruangan si lift itu yang isinya kayak cuma 4 orang dewasa. Jadi kan gak terlalu gede banget ya. Ngeri banget. Iya. Dan gue tuh gak mau nengok ke arah sebelah kiri gue, karena gue ngerasa kayak ada sesuatu di sebelah kiri gue gitu. Gue gak mau lihat, jadi gue cuma gini doang sambil baca doa, sambil coba buka pintunya kan. Dan itu gak bisa. Dan itu tangisannya dari yang tangisan biasa sampai tangisan ngeledek. Jadi kayak jadi kayak anjir. nangis tapi ketawa gitu kayak itu gue coba pencet, gue sambil baca doa. Gue kayak udah gak tahu lagi, di pikiran gue tuh udah mau jernih tapi gak bisa jernih. Iya. Sampai akhirnya gak lama liftnya gerak. Tapi dengan lampu masih redup ya. Liftnya gerak, truk gitu kan. Gerak naik, zet. Naiknya juga lama, sama kayak proses waktu turun. Gue feeling nih, wah, berhenti di lantai 4 nih gue. Di lantai 4 tuh tamunya gak terlalu banyak. Dan itu kan tadi gue bilang 4:30 sore ya. Iya. Otomatis sudah agak gelap dong suasananya pasti. Apalagi lorong hotel kan serem banget ya. Iya. Waduh, berhenti di lantai 4 nih gue gitu kan. Lama banget naiknya, lama. Sampai akhirnya drup, berhenti, kebuka. Kebuka, depan gue si Denny. Gue langsung ngasih piringnya ke Denny, gue langsung jatuh, drup gitu kan. Kenapa Ra? Wah gila lo ninggalin gue. Gue langsung ngomong gitu kan. Gila lo. Udah kan langsung gue dituntun dan disuruh duduk kan. Kenapa kok lo bisa gitu kan. Oh ya, pas tuntunan itu gue kaget banget. Ternyata gue berhentinya bukan di lantai 4, Tapi Berapa? lantai 2. Lu balik lagi. Gue balik lagi di lantai yang sama. Tapi naiknya lama kan? Naiknya lama banget. Tapi Denny masih ada di situ. Ini di situ depan gue. Oke. Gue langsung ngasih piring ke dia, piring kotor itu. Gue langsung jatuh. Dan udah akhirnya gue dituntun kan, suruh duduk kan. Dikerumunin tuh gue sama orang-orang kan. Kayak kenapa kok bisa gitu kan. Gue nanya, di resepsionis ada siapa sih? Tadi gue tuh tadi saya pencet tolong kok gak ada yang jawab. Terus mereka bilang gak ada sama sekali panggilan. Terus siapa coba ngecek kan, aman Ra liftnya. Nih tuh ada yang naik, bisa gitu kan. Wow. Gue cuma diem doang ngasih itu kan, kayak wah lemes banget sih gitu. Gue lemes ya guys ya. Sampai akhirnya ada salah satu satpam namanya Pak Anto. Dia nyeletuk gini, ya elah Ra, masih mending lu digituin doang, berarti dia suka sama lo katanya. Dia mau kenalan tuh sama lo, dia udah ngincar lo kali tuh. Gak apa-apa, cuma digituin doang, masih mending lo cuma digangguinnya di lift. Biasanya kalau beruntung, kata dia, digangguinnya tuh denger suara tangisan dulu. Ntar kalau dari suara tangisan ditampakin deh wujudnya. Anjing. Wujudnya tuh dikasih tau wujudnya sama dia. Wujudnya tuh perempuan, rambutnya panjang, agak acak-acak, pakai baju merah, Anjing. matanya keluar darah, terus senyumnya lebar banget. Untung lu gak diketawain kan sama ditangisin. Situ gue langsung lemes sih. bangsat. Gila. Gue situ langsung kayak dalam hati gue ngalamin itu, tapi untung gue gak lihat si sosok Iya. itu. Setelah itu gue bener-bener gak berani lagi buat sendirian lah. Bahkan shift malam pun aja gue prefer kayak ya di tempat yang memang rame, bukan yang tempat sepi. Dan gue selalu ngerasa semenjak kejadian itu kayak ada yang ngawasin gue di setiap sudut gelap hotel itu. Wow. Tapi teman-teman lo yang lain nggak ada yang lihat. Enggak. Bahkan mereka aja gak pernah ngalamin hal kayak gitu, Mai. Anjir, kenapa lo yang kena ya? Gue gak tahu kenapa gue cuma pengen kerja, itu kerjaan pertama gue, excitednya gue, tapi gue malah dapet hal yang ya kayak gitulah, zong itu. Sampai berapa lama lo di hotel itu? Gue cuma bertahan sebulan lebih. Tapi emang ngeselin banget sih. Maksud gue kayak dari lo ditangisin di lift nih, dan lo sadar banget ada di sebelah kiri kuping lo, dan lo merasa gak pengen ngeliat tuh. Di kepala gue ya, gue ngebayangin dia tuh berusaha untuk ayo dong lihat gue. Iya. Anjing, gue ngebayanginnya takut banget lagi. Oh, gue beringat juga. Kan parkiran motor gue tuh kan gue gue bawa motor kan. Gue bawa motor. Parkiran motor itu ke arah kamar-kamar. Gue selalu ngerasa
dari jendela-jendela kamar yang entah kosong atau apa, ada yang ngamatin gue. Wow. Tapi setiap gue lihat gak ada. Setiap gue lihat gak ada. Tapi gue merasa banget itu kayak ada yang mantau gue. Apa Aduh, ini- sebenarnya tempat lo itu angker ya? Hotelnya emang terlalu angker gitu loh. Mungkin dah, karena emang udah tua banget sih Moy hotelnya Moy. Bahkan tante gue aja kayak, itu hotel udah hotel lama banget katanya gitu. Kayaknya sih emang hotelnya horor ya. Iya. Tapi tadi lo bilang hotelnya di Cikini, Hmm, hotel lama, ada 4 lantai. iya, Lu nggak bisa sebut namanya, gak bisa.